yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Halo semuanya, selamat datang di Tepix Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap teman-teman semua yang ada di rumah bersama keluarga ataupun yang ada di luar rumah tentunya dalam keadaan yang sehat. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang. Saya doakan agar kebaikan teman-teman dibalaskan berlipat-lipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Direktur Jenderal Bima Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Edi Rahadian, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Anies Baswedan yang mencatat adanya perbedaan jumlah pembangunan jalan antara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Edi berpendapat bahwa Anies keliru dalam memahami data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Edi menjelaskan bahwa data BPS mencerminkan status jalan yang ada, bukan pembangunan jalan baru. Sebagai contoh, penambahan ribuan kilometer jalan nasional dapat berasal dari perubahan status jalan provinsi. Oleh karena itu, penambahan jalan nasional di masa SBY tidak selalu menunjukkan adanya pembangunan jalan baru yang signifikan. Jika ada peningkatan jumlahnya, itu hanya sedikit. Hal yang sama berlaku di masa Jokowi. Edi dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada hubungan langsung antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru. Oke, teman-teman, itu sedikit info yang saya dapatkan dari artikel mengenai tanggapan atau pembenaran di mana pidato yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang membedakan masa jabatan mantan Presiden SBY dan Presiden yang ada sekarang yaitu Jokowi. Mereka membedakan dari segi pembangunan jalan, sedangkan apa yang dibilang oleh Edi Rahadian ini itu sangatlah berbeda, di mana waktu SBY katanya itu perubahan nama jalan, bukan pembangunan. Kalau di masa Jokowi itu yang disebut pembangunan, yaitu terfokus di jalan berbayar atau jalan tol. Oke, agar kita lebih paham lagi tentang kontroversi yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini, kita akan menyimak satu video yang saya ambil dari channel Ciwor TV yang dibawakan oleh Bang Ali Furhan. Oke, bagaimana isi lengkap dari video ini? Mari kita masuk ke videonya.
Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang banyak korbannya. Berceceran di mana-mana. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Anies Baswedan. Karena pidato Anies yang terbaru yang menyebutkan bahwa pembangunan jalan di era SBY lebih banyak dibandingkan Pak Jokowi, itu sukses menipu banyak orang. Termasuk saya sendiri gitu ya. Karena awalnya saya pikir data yang digunakan oleh Anies, data BPS itu adalah data yang belum update gitu, belum diperbaharui. Dan kita itu sama-sama tahu biasanya di pemerintahan Indonesia ini memang ada dua data gitu. Data kementerian dan data dari BPS. Nah, biasanya yang lebih akurat dan lebih detail itu data kementerian. Sehingga kalau kita punya data BPS dan data kementerian, kita perlu melakukan sinkronisasi gitu. Jadi awalnya saya pikir ya ini data yang nggak update aja, belum diperbaharui. Tapi ternyata kita semua ketipu. Karena data yang digunakan oleh Anies gitu ya untuk membangga-banggakan SBY yang katanya jalan raya lebih banyak dibangun oleh era SBY yang bahkan katanya 20 kali lipat dibandingkan era Pak Jokowi. Itu ternyata bukan data pembangunan jalan gitu, tapi data perubahan status jalan. Jadi awalnya saya pikir ini data yang kurang update atau kurang akurat, ternyata ini benar-benar berbeda sama sekali gitu. Karena ini sekali lagi bukan data pembangunan, tapi data perubahan status. Jadi dari jalan raya yang sebelumnya jalan provinsi gitu ya, kemudian diubah statusnya menjadi jalan nasional. Jalannya sudah ada. Sudah dibangun lebih dulu oleh provinsi atau sejak zaman Belanda sudah ada gitu. Tapi di era SBY itu diubah statusnya menjadi jalan nasional. Nah, di era Pak Jokowi, perubahan status seperti ini itu nggak banyak dilakukan. Kenapa? Ya karena Pak Jokowi sibuk membangun, bukan mengubah status jalan. Jadi ya bodoh aja gitu kalau Anies kemudian menganggap bahwa perubahan status jalan itu sebagai bagian dari pembangunan yang dilakukan oleh SBY. Padahal SBY sendiri nggak pernah ngebangun. Ya itu sama seperti jalan-jalan di Jakarta gitu ya, yang sama Anies diubah namanya gitu ya. Apakah sebelum itu ada jalannya? Sudah ada gitu, tapi diubah sama Anies. Nah itu mirip kan gitu, mirip SBY. Jadi ya wajar kalau kemudian Demokrat mendukung Anies gitu ya. Emang serupa. Serupa sama SBY. Suka ngubah-ngubah status jalan. Ya, itu juga sama seperti rumah sakit di Jakarta gitu ya. Yang kemudian diubah sama Anies menjadi rumah sehat. Diubah. Suka ngubah-ngubah status dia. Ya, atau juga sama seperti Demokrat gitu ya, sebagai partai yang awalnya partai terbuka untuk umum, semua orang bisa jadi ketua umum, ya, terbuka untuk semua gitu ya. Sekarang menjadi partai cikias. Ini banyak yang nggak sadar ini. Kita semua ketipu gitu. Kita selama beberapa hari terakhir ini kan berdebat tuh soal data gitu. Ternyata data yang disampaikan oleh Anies salah. Itu bukan data pembangunan, cuma perubahan status. Ya, jadi saya berterima kasih kepada PUPR gitu ya, karena berani meluruskan atau sekaligus membongkar kebodohan Anies Baswedan. Karena bodoh banget gitu. Masa ia capres sampai salah baca data sih? Katanya mantan rektor. Masa nggak tahu data BPS gitu? Kalau kita orang awam wajar gitu. Tapi mantan rektor, mantan menteri pendidikan, mantan gubernur DKI, masa iya nggak tahu data BPS?
ini bodohnya kebangetan atau ditipu sebenarnya gitu. Karena bisa juga gitu ya, Anies itu ditipu sama konsultan atau pembisiknya gitu, yang memberikan data-data yang salah gitu ya. Ya tapi apapun itu, entah karena Anies itu bodoh dan bodoh banget atau karena dia ditipu, bagi saya itu sama-sama memalukan. Capres kok ditipu, capres kok bodoh ya. Atau jangan-jangan gitu ya, ini disengaja oleh Anies. Anies sebenarnya tahu gitu ya bahwa data itu hanya data perubahan status, tapi kemudian dia klaim sebagai data pembangunan untuk menaikkan nama SBY. Tapi kalau ini pun yang terjadi, kalau ini skenarionya, bagi saya itu juga sama-sama memalukan. Masa capres nipu sih, membohongi rakyatnya sendiri? Lucu gitu. Jadi pidato Anies itu menipu banyak orang. Nggak cuma kita yang orang awam di luar acara gitu ya. Bahkan Demokrat dan PKS yang hadir di depan Anies menyaksikan pidato Anies dengan seksama, itu semua ketipu. AHY juga ikut ketipu. Para pendukungnya juga ikut ketipu. Tapi ini bukan yang pertama gitu ya. Anies itu melakukan penipuan-penipuan itu udah berkali-kali sebelumnya gitu. Seperti misalkan naturalisasi sungai. Emangnya di Jakarta ada naturalisasi sungai? Gak ada kan? Selama 5 tahun Anies memimpin, gak ada naturalisasi. Yang ada ya sungai dibiarkan gak dikeruk itu. Jadi ya itu bagian dari penipuan, nipu dia itu. Katanya mau melakukan naturalisasi, ternyata nggak diapa-apain. Gitu. Sama juga seperti konsep air turun dari langit ke bumi, nipu. Karena ternyata nggak ke bumi banget gitu, harus ada yang ke laut. Nggak semuanya ke bumi gitu. Ya karena tanah itu nggak mampu menyerap semua air yang turun dari langit, nggak bisa gitu. Jadi ketika Anies bikin sumur resapan dengan konsepnya yang salah kaprah itu, yang merusak jalan-jalan, yang jalan bagus-bagus dilubangi sama dia, dirusak semua itu juga bagian dari penipuan gitu. Karena terbukti nggak efektif. Udah dibikin sumur resapan, tetap banjir katanya. Ini gimana konsep menangkap air masuk ke dalam rumah gimana? Penipuan gitu. Jadi ya Anies bukan yang pertama kali menipu banyak orang terkait konsep dan gagasannya gitu ya. Dan data-data yang coba dia tampilkan gitu. Data-datanya salah-salah semua ini ternyata gitu ya. Tapi yang lebih menyedihkan dari itu ternyata orang-orang yang ditipu oleh Anies Baswedan itu masih banyak yang mendukung gitu ya. Seperti Demokrat misalkan, sudah ketahuan bahwa jalan yang disampaikan oleh Anies yang katanya lebih banyak dibangun di era SBY itu sebenarnya adalah perubahan status, tapi Demokrat malah tetap membela gitu. Karena menurut Demokrat, perubahan status itu juga bagian dari pembangunan. Loh udah jelas beda gitu ya. Pembangunan dan perubahan status. Masa iya sama? Nggak bisa lah. Kalaupun alasannya dengan diubah statusnya dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, lalu kemudian pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada jalan nasional ini. Emangnya jalan-jalan yang lain nggak diperhatikan sama pemerintah pusat gitu ya? Kan juga diperhatikan semua, namanya pemerintah gitu ya. Emangnya APBD dari provinsi itu dari mana kalau nggak dari pemerintah pusat? Jadi ya lucu aja gitu, pembelaan-pembelaan yang disampaikan oleh Partai Demokrat itu adalah pembelaan yang ya untuk apa ya, supaya SBY nggak malu aja. Karena ditipu sama Anies. Ya karena gimana ceritanya gitu. Mengubah status menjadi bagian dari pembangunan. Lawang jalannya udah ada. Tapi ya begitulah cerita Anies Baswedan dengan segala tipu dayanya. Dan ini bukan yang pertama gitu, karena bagi saya gitu ya, Anies dan pendukungnya ini memang sangat klop gitu. Karena penipuan terbaik adalah penipuan yang korbannya itu tidak merasa bahwa dia ditipu. Demokrat ini. Dia ditipu sama data yang digunakan oleh Anies yang sebenarnya itu bukan data pembangunan. Padahal itu cuma data perubahan status. Tapi Demokrat membela dan mengklaim bahwa itu juga bagian dari pembangunan.
Ya, semoga ini menyadarkan masyarakat Indonesia gitu ya. Kalau Demokrat, PKS, Nasdem tetap mau ditipu sama Anies, tetap ingin berada dalam imajinasi seorang Anies Baswedan dengan segala tipu dayanya, ya kita doakan agar mereka tetap konsisten. Tapi 80%, 87% masyarakat Indonesia ini kita harus sadarkan gitu. Jangan sampai tertipu sama penipu. Mau jadi presiden kok nipu ya. Ya semoga AHY mendengar pidato ini gitu ya. Bukan pidato sih, konten saya ini, sehingga ke depan dia bisa memberikan pernyataan yang lebih benar dibandingkan kadernya gitu. Karena kalau AHY juga ikut membenarkan pernyataan Anies ya semakin klop ini. Yang menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari penipuan terbaik. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah. Ya, itulah video pembahasan dari Bang Ali Quran. Teman-teman bisa cek video originalnya di kolom deskripsi. Nanti saya sertakan juga link videonya. Oke, bagaimana menurut tanggapan teman-teman tentang opini dari Bang Ali Quran? Kalau pribadi saya sih masuk akal juga, dan memang faktanya ternyata Pak Anies ini salah mengambil data, di mana sudah dijelaskan tadi data yang dimiliki oleh Pak Anies ini adalah merubah status jalan, bukan membangun jalan. Ini kan konyol, seperti yang diceritakan oleh Bang Ali Quran ini. Oke, jika video ini bermanfaat, silakan tulis komentar teman-teman di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan video-video tentunya yang bermanfaat untuk pengetahuan kita agar kita menjadi masyarakat yang lebih pintar lagi. Oke, selamat malam. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.